Selamat malam, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, pada malam hari ini. Saya berharap setiap kita terus berada di dalam dekapan kasih Kristus, di dalam perlindungan Tuhan Yesus, sehingga hari lepas hari kita senantiasa bersyukur karena kita mempunyai Allah yang hidup. Di nama Tuhan. Tinggal beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Tahun yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tentu masih teringat bagi setiap kita bagaimana pada akhir dari tahun 2019, kemudian kita akan memasuki tahun 2020. Begitu banyak orang yang melihat masa depan yang begitu luar biasa di tahun 2020 menurut pandangan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Baru memasuki bulan pertama, bulan kedua di tahun 2020 terjadi peristiwa yang sangat menggemparkan dunia ini. Merebaknya pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Tidak ada satupun negara yang bebas. Ya, saudara. Ya, mungkin karena zaman ini berbeda dengan keadaan pada zaman 1918, 1920 di mana flu Eropa melanda Spanyol dan negara-negara Eropa. Ya, dikatakan flu Spanyol. Ya. Mungkin tidak sehebat ini pemberitaannya. Tetapi jumlah yang manusia yang mati pada saat itu jauh lebih besar dari saat ini. Kenapa bisa begitu terjadi? Karena teknologi. Saat ini, melalui teknologi yang ada, manusia dapat berupaya ya, untuk menghindari terkena virus corona itu. Dengan cara apa? Menjaga diri, melindungi diri, memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, itu yang paling penting, saudara. Dan ini, Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan ini yang terjadi tahun 2020. Bagaimana tahun 2021 yang akan datang? Kita tidak tahu juga apa yang terjadi. Tapi satu hal yang pasti, kita mempunyai Allah yang hidup, yang senantiasa memberikan kepada kita jaminan bahwa Dia akan melindungi setiap kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita terkadang di dalam kehidupan ini kita harus mengambil satu keputusan. Dan di saat kita salah mengambil keputusan itu, maka akibatnya kita akan sangat-sangat menderita di dalam kehidupan ini. Ada satu contoh, Bapak, Ibu, Saudara, dari Alkitab kita. Seorang tokoh Alkitab. Dan kita sangat kenal cerita itu. Bagaimana seorang Lot di saat dia harus berpisah dengan pamannya Abram. Karena mereka semakin kaya dan kaya. Lot mempunyai buruh, karyawan sendiri, saudara. Ya. Abraham juga sama. Lalu karena mereka adalah peternak yang luar biasa, mereka perlu lahan yang begitu luas. Dan itu pun masih menjadi perebutan. Kenapa mereka begitu sangat kaya? Banyak sekali hewan ternak yang mereka punya. Sapi, kambing, domba, dan sebagainya. Dan akhirnya mereka, para karyawan ini, bertengkar sendiri. Lalu rupanya mereka mengadu kepada Lot. Dan Lot merasa ini tidak nyaman. Kalau dia berkata kepada pamannya untuk, bagaimana kita ini? Lebih baik kita berpisah saja. Lalu kita melihat apa yang dilakukan oleh seorang Abraham. Ya. Dia menawarkan kepada Lot, terserah, kamu mau apa? Kita baca ayat firman Tuhan itu. Dalam Kejadian 13, ayatnya yang ke-9 dan 10.
yang berbunyi demikian. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan dan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu Saudara, di saat Abraham memberikan kesempatan kepada keponakannya Lot untuk mengambil satu keputusan, Lot memandang dengan mata jasmani dia. Dia melihat ada begitu luas tanah yang terbentang di depan matanya, yang kita sudah baca tadi, ya. Dikatakan seluruh lembah Yordan banyak airnya. Jadi di lembah Yordan itu airnya begitu melimpah, dan kita tahu di tempat yang melimpah airnya itu merupakan tanah yang subur. Dan ada banyak makanan untuk ternak gitu. Dan itu yang dilihat oleh seorang Nuh, dan dia memilih itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia hanya melihat dengan mata jasmani dia. Dia melihat bahwa ada jaminan secara materi bahwa kehidupan dia dan karyawannya tentunya, dan yang terutama adalah ternak-ternak, di mana itu adalah sumber penghasilan dia. Ada begitu banyak besar jaminannya, yaitu lembah Yordan yang subur. Dia lihat secara mata jasmani, tetapi dibalik daripada itu, dia mengambil satu keputusan yang salah. Kenapa? Karena ternyata di sana ada Sodom dan Gomora. Dan saudara, kita tahu cerita tentang Sodom dan Gomora. Di situ adalah tempat daripada kehidupan penuh dengan maksiat yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Lalu kita tahu bagaimana ceritanya. Akhirnya Tuhan, ya, karena melihat kehidupan manusia yang berhidup di Sodom dan Gomora itu, mereka hidup dengan penuh dosa yang sangat jahat. Lalu Tuhan berniat untuk memusnahkan mereka dengan api. Itu yang tidak terlihat oleh pandangan mata daripada seorang Lot. Dia salah untuk mengambil keputusan. Dia melihat secara jasmani. Tetapi kita melihat Abraham justru menawarkan kepada dia, silakan, kamu mau yang mana? Walaupun tanah yang sisa yang diberikan, yang diterima oleh Abraham, oleh karena Lot sudah memilih tanah yang terbaik. Tetapi kita melihat Abraham tidak salah mengambil keputusan. Dia menawarkan dulu kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ada sesuatu di balik itu. Kita melihat ketamakan membuat seseorang menjadi salah di dalam mengambil satu keputusan. Lot hanya melihat secara jasmani. Dia melihat bahwa lembah Yordan ini penuh dengan jaminan untuk mereka dapat hidup, ya, secara berlimpah, bahkan nanti dia bisa mengembangkan usahanya dengan baik. Tapi ternyata justru di sana ada sumber daripada segala dosa yang justru menghancurkan kehidupan daripada seorang Lot. Kan kita tahu Bapak Ibu bagaimana terjadi. Walaupun dengan pergumulan yang begitu besar, Allah tetap harus melakukan, ya, menghukum Sodom dan Gomora, walaupun sudah ditawar-tawar oleh Abraham, saudara. Tetapi keputusan itu tetap, hukuman tetap harus dijalankan. Dan itu yang dialami oleh seorang Lot. Karena dia salah mengambil keputusan. Dia melihat secara jasmani saja. Dia tidak melihat bahwa di balik itu ada sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan, renungan malam hari ini mengingatkan kepada kita semua. Kita harus hati-hati di dalam mengambil keputusan dalam kehidupan ini. Jangan melihat dengan mata rohani kita, tapi kita harus melihat, ya, dengan mata
jangan melihat dengan mata jasmani kita, tapi kita harus melihat dengan mata rohani kita. Ya, dengan iman kita. Apapun yang kita lakukan, kita tahu kita harus sesuaikan dengan kehendak Allah, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu, kita melihat apa yang dilakukan oleh Abraham. Dia tidak salah mengambil keputusan. Ya, dia menerima apa yang ada, mengucap syukur dalam segala hal. Lalu kita melihat Allah justru memberkati Abraham dengan limpah. Tapi sebaliknya, Lot yang melihat secara jasmani, dia tidak melihat secara rohani. Ya, akhirnya Lot mengalami kegagalan. Dan saya percaya setiap kita akan mau bersikap tidak seperti Lot, tetapi kita mau bersikap sebagai seorang Abraham, ya, yang tahu bahwa kita harus mendahulukan Allah di dalam kehidupan kita. Tetap semangat. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.